Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Jalan tol sering jadi jalur tercepat untuk pulang. Lurus, gelap, sepi. Seolah tidak ada yang mengawasi. Tapi beberapa pengemudi bilang tidak semua penumpang di jalan tol adalah manusia. Malam ini kami akan membawakan kisah urban legend dari salah satu ruas jalan paling panjang dan paling sunyi di Pulau Jawa. Tentang seorang supir yang mengambil penumpang di tengah malam di kilometer yang seharusnya kosong. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah benar-benar berkendara sendirian lagi. Matikan lampu, gunakan headset, dan jika kamu sedang di jalan tol sekarang, jangan berhenti di KM 182. Rudi sudah terbiasa menyetir jarak jauh. Malam itu, ia melintasi tol Cipali sendirian. Pukul 1.47. Langit hitam tanpa bulan. Lampu jalan beberapa mati. Hanya suara mesin mobil dan angin yang memecah kesunyian. Saat mendekati KM 182, ia melihat seorang berdiri di bahu jalan. Perempuan. Baju putih kusam. Rambut panjang menutupi wajah. Kepalanya menunduk. Rudi hampir melewatkannya. Tapi perempuan itu mengangkat tangan. Pelan. Seperti meminta tolong. Rudi ragu. Ini tol. Tidak boleh berhenti. Tapi hati kecilnya terganggu. Ia mengerem. Perempuan itu langsung membuka pintu belakang dan duduk tanpa bicara. "Kemana, Mbak?" tanya Rudi. Pelan, perempuan itu menjawab, "Pulang." Suaranya seperti serak, seperti tenggorokannya kering, atau seperti habis menjerit terlalu lama. Rudi merinding, tapi mobil sudah berjalan lagi, dan ia tidak tahu. Itu adalah kesalahan terbesar. 10 menit pertama. Sunyi. Terlalu sunyi. Rudi mencoba melihat lewat kaca spion. Perempuan itu duduk diam. Kepalanya masih menunduk. Tapi ada yang aneh. Kakinya tidak menyentuh lantai mobil. Menggantung. Sedikit bergerak. Seolah mengikuti ritme sesuatu yang tidak terdengar. Lalu, bau itu muncul. Bau busuk. Seperti bangkai yang sudah lama tertimbun. Rudi menahan nafas. "Maaf, Mbak, ini baunya dari mana ya?" Tidak ada jawaban. Rudi menoleh sedikit. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Dari bawah rambut panjang perempuan itu, cairan hitam kental menetes, jatuh ke jok mobil, menyebar perlahan. Dan di sela rambutnya, terlihat kulit wajah yang robek. Seperti pernah terseret di aspal kasar. Rudi langsung menginjak gas. Tapi suara dari belakang membuat darahnya dingin. "Pelan saja, Mas. Aku tidak mau jatuh lagi." Lampu jalan mulai berkedip. Speedometer naik. 100, 120, 140.
Rudi panik. Rem terasa berat. Mobil seperti ditarik sesuatu. Dari kaca spion, ia melihat perempuan itu mulai mengangkat kepala. Perlahan, sangat perlahan. Wajahnya hancur. Separuh wajahnya seperti tergerus aspal. Daging terbuka. Gigi terlihat jelas. Salah satu matanya menggantung. Dan mata satunya menatap langsung ke Rudi. "Mas, waktu itu kamu juga ngebut." Rudi berteriak. Ia tidak mengerti. "Tolong, turunin saya, tolong." Perempuan itu tersenyum. Bibirnya robek. Darah hitam mengalir. "Sekarang gantian kamu yang ngerasain." Tiba-tiba, Rudi melihat sesuatu di depan. Lampu truk. Dekat. Brak. Segalanya gelap. Sunyi. Lalu suara retakan. Rudi membuka mata. Ia masih di dalam mobil. Terbalik. Kaca pecah. Darah di mana-mana. Ia mencoba bergerak. Tidak bisa. Kakinya terjepit. Dan rasa sakit datang perlahan. Sangat pelan. Seolah tubuhnya ingin memastikan ia merasakan semuanya. Ia mendengar suara dari sampingnya. "Dulu aku juga gini." Rudi menoleh. Perempuan itu duduk di kursi depan sekarang. Tubuhnya utuh, tapi perlahan mulai rusak. Kulitnya robek sedikit demi sedikit, seperti mengulang kejadian. Ditabrak, diseret, ditinggal. Air mata darah mengalir dari matanya. "Dan kamu waktu itu cuma lewat." Rudi membeku. Ingatan itu muncul. Beberapa bulan lalu, ia memang pernah melihat kecelakaan di KM ini. Seorang perempuan tergeletak. Masih bergerak. Tapi Rudi tidak berhenti. Ia takut. Ia memilih lanjut. Dan sekarang, ia mengulang semuanya. Pagi hari, petugas menemukan mobil Rudi. Hancur. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tapi yang aneh, di kursi belakang ada bekas judukan. Seolah ada penumpang lain. Sejak saat itu, pengemudi lain mulai bercerita tentang perempuan di KM 182, tentang bau busuk di dalam mobil, tentang suara dari kursi belakang, dan terkadang ada yang melihat mobil berhenti di bahu jalan, mengambil seseorang. Seorang pria dengan wajah penuh luka, duduk diam dan berbisik, "Mas, saya mau pulang." Jika kamu melewati tol Cipali tengah malam dan melihat seseorang melambaikan tangan, jangan berhenti. Karena mungkin itu bukan manusia. Atau lebih buruk, itu seseorang yang pernah kamu abaikan.
Itulah kisah dari Cipali KM 182, sebuah urban legend yang terus beredar di kalangan pengemudi malam. Tidak ada yang tahu pasti kebenarannya. Tapi, satu hal yang sering mereka katakan, beberapa penyesalan tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu. Karena setiap cerita, mungkin saja, adalah pengalaman terakhir seseorang. Jangan pernah mengabaikan orang yang butuh pertolongan di jalan. Karena bisa jadi, mereka akan menunggumu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.